Kematian Ratu Elizabeth sudah diprediksi dari tahun 1555. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Kita akan ngebahas prediksi Nostradamus. Jaya. Jadi prediksi ya. Oh iya bukan aja. Tapi ini salah satu peramal ya. Karena ini kita akan ngebahas ramalan dari dia. Karena banyak banget yang benar. Dia jatuhnya peramal apa enggak ya? Nah, peramal. Maksudnya kan kalau peramal gitu image gue lebih kayak ayo mau dibacain apa masa depannya gitu, peramal kan. Kalau dia kayak lebih memprediksi sih. Karena backgroundnya juga terpelajar gitulah orangnya. Kalau di ini kita bahas sedikit awalnya lah ya. Jadi awalnya dia pertama kali terkenal untuk meramal tuh katanya tahun 1540-an. Ketika itu dia ketemu sama sekumpulan biarawan gitu Fet. Dan dia memprediksi kalau salah satu dari mereka tuh bakal jadi paus yang berikutnya. Dan ternyata benar, paus berikutnya, Paus Sixtus kelima, itu dia jadi paus di tahun 1585. Dan itu dia ada di kelompok biarawan yang ketemu sama si Nostradamus itu, katanya gitu. Menarik sih. Dan tapi menurut lu gimana tuh prediksi yang pertama? Kalau menurut gue mah itu asal ceplos aja deh. Iya. Soalnya kan dia nunjuknya biarawan ya. Iya, kayak sekumpulan lagi. Maksudnya kalau kecuali spesifik gitu, ketemu misalkan sama satu biarawan terus bilang, oh ini bakal jadi paus nih, itu baru dah. Atau geng motoris. Iya. Lu bakal jadi paus berikutnya, baru udah kayak gue langsung percaya. Terus jadi lagi. Anjing. Ini kan dia lagi menempuh pendidikan gitu. Anjing random banget. Gue pikir geng motor akan jadi ketua gengnya anjing. Iya bener sih. Maksudnya kan si biarawan itu masih satu ekosistem dengan paus gitu lah ya. Masih dekat lah ya. Kecuali kalau tadi kayak geng motor itu jauh banget tuh sama religius gitu. Lu langsung percaya banget tuh sama dia kalau gitu. Iya sih. Orang random geng motor atau preman gitu diprediksi jadi paus, terus beneran langsung percaya gue. Gue kasih sedikit tambahan lagi, dia tuh dokter dulunya gitu. Jadi di eranya dia tuh di tahun 1500-an itu terjadi pandemi kayak sekarang. Dan dia salah satu yang bisa bisa menyembuhkan atau bisa men-treat orang-orang yang kena itulah ya. Iya, dengan virusnya gitu. Dengan baik, karena di zaman dulu ilmu kedokteran itu tuh masih ya lu tahun segitu belum canggih lah intinya ya. Iyalah, maksudnya lu zaman-zaman segitu kan luka panah gitu aja misalkan itu bisa bikin lu mati. Kalau sekarang mah udah tinggal potek aja tuh panah terus dijahit udah aman. Iya. Gitu, dan katanya tuh dokter-dokter zaman dulu tuh masih menerapkan ilmunya tuh masih yang kurang bagus gitu. Contohnya misalnya lu berdarah nih, misalnya aja dikasih tanah liat gitu atau apa gitu yang kotor gitu, yang sebenarnya itu menyebabkan virus juga. Nah si Nostradamus ini dia tuh dokter yang bersih gitu loh. Jadi kayak dia udah mulai menerapkan dengan herbal lah gitu, atau enggak dengan cara yang lebih bersih dan higienis. Makanya itu kenapa dia tuh bisa jadi asisten dokternya kerajaan deh, gue lupa. Gue salah satu kerajaan gue lupa. Itu dia tuh karena emang dia track recordnya bagus gitu. Emang secara dokter pintar. Cuma di era itu kan di dokter dan perdukunan lah bisa gue bilang ya, mistis gitu tuh cukup kental sebenarnya. Nah dia itu sempat belajar juga gitu. Cuma di era saat itu tuh Katolik gereja itu lagi masa, kalau katanya yang gue baca sih dark banget gitu. Ketika lo mencoba menerapkan ilmu-ilmu yang di luar dokter gitu dan dianggap sihir, dibunuh lo saat itu juga gitu. Nah si Nostradamus itu sebenarnya takut gitu, tapi dia punya penglihatan, dia punya vision ke depannya gitu. Makanya itu kenapa dia nulis buku dengan bahasa-bahasa yang puitis gitu ya. Oh, ke syair gitu. Iya, biar nggak ketahuan sama gereja. Karena kalau dia ketahuan gereja dia mati, pasti mati gitu. Kalau kayak gitu, ramalan pertama nih cukup menurut gue, wah lumayan juga sih, lumayan shock juga sebenarnya gue. Lumayan keren sih. Lumayan keren ya. Spesifik. Nah benar. Iya, lumayan spesifik karena kita akan bacain ramalannya seperti apa dan akan diterjemahkannya seperti apa ya. Yui. Gitu, akan dibantu oleh Ica tentunya sebagai VO kita. Dan langsung aja kalau kayak gitu, pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Kematian Raja Henry II dari Prancis. Raja Henry II adalah seorang raja yang memerintah Prancis di masa yang sama dengan Nostradamus. Bahkan keduanya saling mengenal dan Nostradamus juga pernah sekali meramal sang raja. Namun sayangnya ramalan tersebut bukan ramalan yang baik.
Bunyinya adalah, singa muda akan mengalahkan yang lebih tua di medan pertempuran dalam suatu pertempuran. Dia akan menebus matanya melalui sangkar emas, 2 luka dijadikan 1, lalu dia mati dalam kematian yang kejam. Diketahui di musim panas tahun 1599, Raja Henry II mengadakan sebuah turnamen untuk merayakan pernikahan putrinya. Di perhelatan tersebut, ia berhadapan dengan seorang atlet bernama Gabriel de Lorges yang berusia 6 tahun lebih muda dari dirinya. Di babak akhir pertempuran, tombak milik Gabriel terbelah menjadi 2 bagian, di mana salah satu bagiannya menembus pelindung mata raja dan bagian satunya melukai pelipisnya. Luka-luka tersebut semakin parah dan membuat Raja Henry II merasakan sakit yang luar biasa selama 11 hari sebelum kematiannya. Gila sih ini ramalan pertama ya. Kematian Raja Henry kedua dari Prancis itu cukup gokil banget gitu loh. Ini menurut lu gimana untuk yang ini? Ini lumayan mantep sih. Meskipun ada setting tempat yang salah gitu ya. Gak akurat, cuma proses bagaimana dia mendapatkan lukanya gitu yang menyebabkan kematiannya. Matanya juga lewat sela-sela juga kan, itu kan lewat zirahnya kan. Iya. Oh iya, lewat ya. Iyalah, kan pasti kalau perang kan pakai segala macam deh, topeng dan lain-lain. Ya cuma kalau yang di sini kan gue mikirnya yang sangkar emas itu, ya maksudnya kan gara-gara tamengnya jadi kebelah gitu si tombaknya. Terus splinternya nusuk matanya, itu gila sih. Mantep dah. Kok bisa ya? Maksudnya dia bener-bener nyebutin gitu dua luka. Kan itu kebelah kan, si spearnya jadi 2, matanya jadi ada 2 itu. Selanjutnya John F. Kennedy. Gila, ini apa namanya, kasus besar juga. Lagi-lagi kasus besar. Gitu Toko ya. besar lah. Toko besar banget. John F. Kennedy gitu. Jadi kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke John F. Kennedy. Kematian John F. Kennedy. John F. Kennedy tewas tertembak ketika mengunjungi Dallas pada 22 November 1963. Peristiwa ini sangat menggemparkan publik Amerika Serikat. Banyak orang yang percaya jika kematian Presiden Kennedy sudah diprediksi oleh Nostradamus melalui syairnya, tugas kuno akan selesai. Dari atas, kejahatan akan menimpa orang yang hebat itu. Orang yang tidak bersalah yang mati akan dituduh melakukan perbuatan itu. Yang bersalah akan tetap dalam kabut. Yang menarik, syair itu berlanjut dengan orang yang tidak bersalah akan dituduh melakukan perbuatan. Apakah ini Lee Harvey Oswald, tersangka pembunuh yang ditembak mati? Nostradamus meyakinkan kita bahwa pihak yang benar-benar bersalah akan tetap dalam kabut. Sebuah sentimen yang pasti akan disetujui oleh para ahli teori konspirasi kematian John F. Kennedy. Yang ini John F. Kennedy juga menurut gue serem juga sih. Ini keren sih. Karena John F. Kennedy kan kita bisa tahu semua ya. Dia tuh salah satu presiden Amerika yang baik banget gitu. Katanya tuh kita pernah bahas lah di mana namanya, yang kematiannya John F. Kennedy langsung ya. Iya. Gitu banyak teori konspirasinya karena orang pengen banget jatuhin dia. Iya benar. Gitu, dan akhirnya dia meninggal karena ditembak dan Nostradamus meramalkan itu. Menurut lu gimana ini? Tapi yang ini kurang spesifik sih. Tapi gila Fed, maksud ini gue. Fed kalau disangkutin connect gitu semuanya. Meskipun ya benar, maksudnya nggak ada kayak orang Amerika atau orang dari utara gitu-gitu segala macam. Cuma dari atas kejahatan akan menimpa orang yang hebat itu, anjir. Di Harvey Oswald kan dari gedung tuh nembaknya dari atas. Iya. Terus juga yang ini mantap juga nih, orang yang tidak bersalah yang mati akan dituduh melakukan perbuatan itu. Itu kan di Harvey Oswald kan, meninggal kan dia. Terus konspirasinya juga dia kan bukan dia. Belum tentu dia gitu, dia itu dijebak gitu, dia bilang gitu kan, ini anjir orang yang tidak bersalah akan mati. Tapi yang disuruhnya udah dia kan pelakunya kan. Apanya maksudnya? Si Oswald kan. Belum tahu Enggak, belum kan? tahu Fed. Maksudnya dia mengaku tuh dia nggak nembak juga, konspirasinya kan waktu itu. Terus si Nostradamus bilang lagi yang bersalah akan tetap dalam kabut. Jadi yang bersalah, yang bener-bener orang yang nembak masih belum ketahuan gitu. Nggak akan ketahuan. Gila, mantap sih. Yang ini gila sih. Kalau dikaitin ke John F. Kennedy meskipun nggak detail. Iya. Iya. Tapi ini menarik menurut gue, yang John F. Kennedy sangat amat menarik. Kayak dari atas tuh gue ngeliat anjing, ini kan dari gedung ya tembakannya ya. Terus juga Lee Oswald-nya. Itu yang mantep itu sih, konspirasi yang Lee Oswald tidak bersalah. Iya. Dia nyebutin gitu. Karena kita kayaknya menurut gue sampai sekarang orang juga tahu deh konspirasi bertebaran gak sih? Kalau Lee Oswald tuh kayak masih simpang siur kan.
Walaupun dugaan terkuatnya emang di dia. Iya. Gitu. Cuma kan dia sebelum bersaksi dia mati ditembak juga sama tukang bar lupa gue lah pokoknya. Ditembak secara live gitu. Gila sih menurut gue ramalan Nostradamus yang kali ini gitu. Yang lebih gila lagi sih Ratu Elizabeth sih bro. Gue juga bingung sih. Karena kalau lu tadi gue nanya sampai berkali-kali loh. Bener tahun belakangnya 2022. Ini 2022. Kalau dibilang spesifik, sangat spesifik ya dari segi waktunya ya. Anjir, sampai dia memprediksi siapa yang akan jadi raja. Lain juga mati di tahun 22 dengan spesifik angkanya di umur 96, itu gimana caranya ya? Soalnya kan bisa aja dia di umur 22 umurnya di tahun 22 umurnya 95, 94. Iya, benar-benar. Ini kenapa bisa pas 96 gitu? Iya, itu yang menariknya bro. Jadi kalau gitu kita langsung bahas aja kematian Ratu Elizabeth II. Kematian Ratu Elizabeth II. Nostradamus telah meramalkan kematian Ratu Elizabeth II dalam buku puisinya di tahun 1555 yang berjudul Last Prophetess. Dalam ramalnya bertuliskan sekitar tahun 22 pada usia sekitar 96. Tak sampai di situ, dalam bukunya juga mengisyaratkan bahwa Raja Charles III akan turun dari tahta Inggris dan putra keduanya, yaitu Pangeran Harry, akan menjadi raja. Namun dapat dicatat bahwa Harry dan istrinya Meghan Markle mengundurkan diri sebagai bangsawan dan pindah ke Amerika pada tahun 2020. Menurut sebuah laporan oleh News 18, dalam interpretasinya tentang Nostradamus, karena mereka tidak menyetujui perceraiannya, seorang pria yang kemudian mereka anggap tidak layak, rakyat akan memaksa raja pulau-pulau itu keluar, seorang pria akan menggantikan yang tidak pernah diharapkan menjadi raja. Dari semuanya ini yang paling gue bingung sih Bim. Kenapa bisa pas gitu? 2022 umur 96. Ya meskipun dia kan gak nyebut nama juga kan. Kayak Pangeran Charles atau Ratu Elizabeth itu kayak gak disebut sih setahu gue. Cuma tetap aja gitu. Lu bisa memprediksi pemimpin atau ratu atau raja gitu di Inggris bakal meninggal di tahun itu di usia 96 gitu. Lu gak perlu tahu namanya, lu nyebutin itu aja udah serem aja. Iya kan, benar. Iya. Karena jauh banget dia di tahun 1500-an loh. Dan peluangnya apa dia bisa menebak umur 96 tahun itu, Pat. Maksudnya kalau tahun 2022 oke lah. Meskipun itu udah lumayan serem ya. Ditambah lagi dengan umurnya disebutin. Umur tahun 2022 juga udah gak masuk akal. Iya. Maksudnya gapnya jauh banget gitu. Dia kan tadi bilang ngeramal sampai 2000 tahun ke depan kan. Kenapa bisa pas di 2022 gitu? Iya, serem. Apa ini ya? Ratu Elizabeth sengaja meninggal di tahun segini biar Nostradamus bener. Gila. Biar digenapi ya. Biar Nostradamus bener aja kalau nggak udah janjian gitu sama Raja Inggris, mungkin Nostradamus. Kayaknya boleh nih gitu. Nah ini yang menariknya lagi sih sebenarnya ramalannya setelah Ratu Elizabeth II meninggal ini gitu. Katanya kan Pangeran Charles itu kan akan naik. Iya, menggantikan gitu. Ya. Menggantikan, cuma dia akan turun nih sebelum dia meninggal katanya. Jadi katanya tuh ini katanya sih udah mulai dibanding-bandingin gitu Ratu Elizabeth II sama Pangeran Charles gitu. Karena kan Ratu Elizabeth II tuh kayak anjir perfect banget lah gitu. Orangnya ramah dan lain sebagainya. Tapi Pangeran Charles ini orangnya tuh rada sedikit kaku dan lain sebagainya gitu. Makanya kenapa lu tau gak sih the reason why si Ratu Elizabeth II tuh gak mau nyerahin tahtanya ke Pangeran Charles? Gak tahu. Gue sih yang gue sempet baca ya, kayak dia tuh gak percaya gitu loh sama Charles. Makanya sampai umur 96 dia masih tetap jadi ratu. Oh gitu ya. Ada bisa ya, tapi bisa. Lu bisa kapan aja nyerahin tahta lu ke bawah lu. Oh gitu. Baru tahu sih gue. Jadi katanya sih kayak gitu. Makanya kenapa si Pangeran Charles itu kayak pada gak suka. Nah dia itu nanti akan turun. Dia akan gak kuat karena masalah tekanan juga. Dan akan digantiin sama bukan William, bukan anak pertamanya. Iya. Itu yang menariknya. Dan siapa? Orang pada berpikir itu adalah Harry. Harry katanya kan salah satu anaknya yang bengal ya. Iya. Nikah sama yang kulit rasnya kalau nggak salah beda gitu. Jadi pun kan dilarang sama kerajaan. Benar. Nah itu pokoknya paling brutal lah. Gitu. Cuma ada teori lagi yang menarik. Si Charles itu kan punya konspirasi yang dia selingkuh ya. Iya. Ya kan sampai dulu ya. Iya kan. Katanya anak bastardnya dia. Gitu ada yang prediksi. Iya gue juga dapet itu sih informasi. Tapi tau gue bukan sama, gue gak ngerti sih sebenarnya kenapa dia menjadi dibuang gitu sih anaknya. Jadi ada satu orang namanya Simon Dorante Day. Dia mengaku
kalau dia tuh anak biologicalnya si Charles sama siapa namanya Camilla kalau nggak salah. Si istrinya dia bener-bener istrinya si Charles, dan dia mengaku dia itu dari kecil emang udah ditaruh di tempat adopsi, Bet. Jadi emang langsung diadopsi sama neneknya gitu lah, sama neneknya dia yang sekarang gitu. Akhirnya dirawat sama neneknya itu, dan dia nunjukin kayak mukanya kemiripannya dia sama Pangeran Charles, sama ibunya juga si Camilla itu. Lumayan mirip anjir. Terus dibandingin sama fotonya Charles sama dia yang udah tua sekarang, mirip. Masih kecilnya dibandingin sama anaknya siapa ya waktu itu ya? Anaknya Pangeran siapa gitu sekarang yang masih kecil dibandingin ketika anaknya dia sama anaknya si Pangeran siapa gitu, dan mirip juga gitu, lumayan mirip. Terus dia juga kayak, gue gak tahu sih ini benar atau enggak ya, lu bisa judge sendiri lah. Dia kayak sering bilang gitu, dia kayak punya memori-memori yang masih ada membekas sedikit lah kalau dia lagi jalan di palace-nya Inggris itu, kerajaannya gitu. Cuma dia nggak terlalu ingat gitu, dan dia menganggap orang yang ada di memorinya itu ibunya si Camilla itu. Cuma gue masih nggak paham sih kenapa kalau itu emang anak lo berdua pasangan suami istri harus dibuang ke adopsi gitu. Selanjutnya kita mau bahas apa nih? Kalau nggak gue langsung bahas logikanya sih. Logika. Kenapa dia bisa memprediksi lah ya. Berapa ada yang benar gitu. Ya kalau dari yang skrip ditulis oleh Tarik sih, yang pertama dia menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti kayak tadi yang udah kita bahas ya. Banyak metafora, banyak referensi yang referensi tanggal yang sebenarnya nggak spesifik gitu. Kayak nggak disebutin sebenarnya tahun berapa. Mungkin kayak tadi yang kita udah bahas, kayak perang Indonesia Australia itu di prediksi aslinya tuh sebenarnya nggak ada tahunnya gitu. Cuma yang menerjemahkan aja dia, bagaimana caranya dia menerjemahkan syair itu, dia dapat tahun 2037 atau tahun 2023, tahun 2029, sebenarnya di itu nggak ada sih. Berarti diterjemahkan menurut keadaan si penerjemah tersebut mungkin, ya. Terus juga terjemahan juga, dia kan orang Perancis ya. Terus juga tahun 1500 mungkin struktur kalimatnya rada berbeda sama Perancis zaman sekarang. Itu mungkin akan sulit dimengerti gitu. Jadi beberapa syair mungkin ada istilah kata ya, itu ada yang lost in translation gitu, ada yang hilang. Ketika diterjemahin kata-katanya berubah arti gitu-gitulah segala macem. Jadi belum tentu benar. Setuju. Gue setuju sih. Tapi kalau yang sempat gue baca ya, itu tuh katanya Nostradamus sebenarnya prediksinya dia tuh ngambil dari Alkitab. Gitu. Jadi katanya ada satu, gue lupa tapi ya Nostradamus ngomong apa. Pokoknya dia ada satu prediksi yang tentang kerajaan gitulah, tentang raja yang jahat atau apa gitu. Dan ternyata kalau pas ditelaah lagi, di breakdown lagi, itu tuh kisah Menara Babel yang kayak gitu. Jadi kayak katanya sih ya emang dia kan orang Katolik taat juga sebenarnya. Nah dia tuh katanya ngambil dari Alkitab, dibuat bahasa referensi gitu loh. Jadi kayak makanya ada beberapa yang sekarang ya, mungkin kalau yang Elizabeth ya gue nggak tahu ya itu ya, tapi untuk beberapa ininya sih yang gue tangkap sih, dia tidak membuat prediksi. Artinya adalah pernyataan yang dibaca dan diketahui sebelum terjadi, tapi dia membuat post-diction gitu. Gue gak tahu ini kata-kata yang benar ada atau enggak, tapi artinya adalah pernyataan yang tampaknya menjadi kenyataan hanya setelah peristiwa itu terjadi. Yang gue tangkap sih, jadi dia tidak membuat sebuah prediksi itu kayak dia gak spesifik gitu loh. Kayak misalkan namanya prediksinya Ratu Elizabeth akan meninggal tahun 2022, itu kan prediksi tuh, spesifik banget. Dia lebih nulis ke kata-kata yang punya metafora kayak tadi semua. Akan jadi ada yang meninggal. Jadi gitu ketika ada suatu kejadian terjadi, baru lah ini ada di sini. Padahal belum tentu si siapa namanya Nostradamus itu merujuk ke Ratu Elizabeth gitu. Mungkin dia merujuk ke orang lain yang sebenarnya nggak ada gitu. Bisa jadi kayak gitu sih. Ya itu masuk akal juga sih sebenarnya. Ya namanya setelah terjadi baru akan kita paham gitu kan. Tapi emang itu sih ya, namanya juga pakai kata-kata yang berbunga, metafora gitu kan, kayak emang bisa diartikan ke segala hal gitu. Bisa prediksi, emang enaknya begitu sih ya kalau bikin prediksi. Nggak spesifik kan. Jadi kalau udah lewat masih bisa tahun depan. benar kayak gitu. Nggak perlu nulis tanggalnya lah ya. Karena kan ini dari dia bikin 100 ramalan, pasti juga yang bener cuma berapa persen gitu lah ya. Paling cuma 25 lah. Yang bikin gue ragu katanya dia udah memprediksi sampai 6.000-an. Iya lah pastinya, Fat. Itu yang ditulis yang mungkin dia teliti udah sangat jauh gitu lah penelitiannya lah. Yang kira-kira kemungkinan terjadinya akan lebih besar daripada yang
berapa ribu lainnya. Jadi kalau menurut gue kalau misalkan dari 6.000 cuma berhasil beberapa kayaknya masih dihitung gagal sih. Iya, itu gue juga mikir gitu sih kayak sebenarnya frekuensi dia meramal itu sebanyak apa sih? Iya, kalau dari 6.000 ya banget. Iya, kalau 6.000 yang bener coba 100 kan malas juga ya. Iya bener gue setuju sih. Ya paling itulah untuk bukan teori sih, prediksi Nostradamus ya. Masih banyak sebenarnya, nanti kalau seandainya kalian emang tertarik, mau bang bahas dong ya Indonesia Australia, oke kita bisa coba lah. Kita coba angkat temanya dan masih banyak lagi sebenarnya dari prediksi Nostradamus. Oke lah, segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.